Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai model indeks tunggal. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu dengan saya sendiri Ade Putri Amanda, dan sebelah saya Ramida. Saya Sylvia Amanda. Nah, untuk itu langsung saja ya, kita membahas mengenai model indeks tunggal. Sebelumnya model indeks tunggal ini sudah dibahas dengan kelompok sebelumnya. Nah, kami di sini hanya ingin melanjutkan dengan materi model indeks tunggal ini. Yang pertama itu adalah kovarian return antar sekuritas. Nah, apa sih sebenarnya kovarian return antar sekuritas itu? Kira-kira apa ya, Ramida? Dari yang sudah saya baca yaitu kovarian itu adalah suatu ukuran di mana ukuran ini menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas tersebut cenderung untuk bergerak secara bersamaan. Nah, teman kita tadi Ramida sudah menjelaskan mengenai apa sih itu kovarian return antar sekuritas. Selanjutnya itu ada caranya ya, perhitungan kovarian. Nah, terbagi berapa cara sih perhitungan dari kovarian tersebut? Jadi cara perhitungan kovarian itu dengan dua cara ya. Pertama ada cara probabilitas dan cara historis. Yang pertama perhitungan kovarian dengan cara probabilitas, yaitu kovarian antara return saham A dan B menunjukkan hubungan arah pergerakan dari nilai-nilai sekuritas A dan B. Nilai kovarian positif berarti nilai-nilai dari dua variabel tersebut berbanding lurus atau searah. Sebaliknya, jika negatif, maka nilai-nilai dari dua variabel tersebut berbanding terbalik. Jadi kita sudah mengetahui cara perhitungan dua kovarian antar sekuritas ya. Jadi selanjutnya akan membahas tentang analisis portofolio. Apa itu analisis portofolio, Adik? Nah, jadi analisis portofolio itu sendiri adalah model indeks tunggal menjelaskan hubungan antara return dari setiap sekuritas, yang dimana individual dengan return indeks pasar. Model ini memberikan alternatif untuk menghitung varian dari suatu portofolio yang lebih sederhananya dan lebih mudah dihitung jika membandingkan dengan model Markowitz. Ya, dah di sini model indeks tunggal ini untuk menghitung resiko portofolio hanya membutuhkan perhitungan beta untuk masing-masing sekuritas, varian residu untuk masing-masing sekuritas, dan varian return dan dari indeks pasar. Kita kan udah tahu tuh apa sih analisis portofolio. Selanjutnya itu adalah return portofolio. Apa sih itu return portofolio? Jadi return portofolio itu adalah return realisasian portofolio yang merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasian masing-masing sekuritas tunggal di dalam sebuah portofolio. Nah, setelah kita membahas return portofolio, juga ada risiko portofolio nih. Yang pertama itu risiko dari portofolio ini yaitu risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis ini merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Yang kedua itu ada risiko sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Nah, setelah membahas soal return portfolio dan risiko portofolio nih, jadi kan di materi ini tuh kita bahas tentang model indeks tunggal. Jadi, menurut Sylvia, model indeks tunggal itu menurut pemahaman kamu tuh apa? Menurut pemahaman aku itu model indeks tunggal berdasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Jadi di dalam model indeks tunggal tersebut ada model pasar juga ya. Model pasar merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Bentuk model pasar yang sama dengan model indeks tunggal mempunyai return dan return ekspektasian. Nah, setelah kita mengetahui model pasar, selanjutnya itu ada teknik analisis portofolio. Nah, menurut Ramida tuh bagaimana teknik analisis portofolionya? Baik,
Jadi teknik analisis portofolio itu atau teknik analisis portofolio optimal itu menggunakan model indeks tunggal dengan teknik analisis sekuritas, di mana dilakukan dengan cara membandingkan excess return to beta terhadap cut-off rate masing-masing dari saham. Excess return to beta merupakan selisih return ekspektasi saham dengan return bebas resiko, dan selanjutnya selisih tersebut akan dibagi oleh risiko sistematis. Sedangkan cut-off rate merupakan perbandingan di antara varian return dari pasar terhadap sensitivitas return saham individu pada varian error sebuah saham. Nah, kita kan udah membahas nih mengenai materi model indeks tunggal, di mana materi model indeks tunggal itu sendiri kan sebelumnya sudah dibahas nih dengan kelompok sebelumnya. Maka sekian dari podcast kelompok 5 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.